Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 Matematika Wajib kelas 11 F2. Di video ini kami akan membahas rumus teorema lingkaran 9 sampai 14 beserta contoh challenge-nya juga loh. Nah, sebelum mulai, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Adi Silsa Halisahans, absen 1. Saya Erli Danita, absen 7. Saya Fargita Diolia, absen 11. Saya Natasha Apriandari, absen 21. Saya Naura Sakina Malik, absen 23. Saya Veron Bimasena Putra Sendrawan, absen 35. Nah, sekarang yuk kita simak baik-baik videonya. Oke, sekarang kita akan bahas dari teorema 9, power of a point. Di sini ada tiga rumus, teorema 9A, 9B, dan 9C. Yang pertama, di teorema 9A, menyatakan bahwa jika dua tali busur berpotongan di dalam lingkaran, maka perkalian kedua bagian pada tali busur yang pertama sama dengan perkalian bagian-bagian pada tali busur yang kedua. Jika dibuat sebuah rumus, maka dapatlah hasil bahwa AP dikalikan dengan AB sama dengan panjang PC dikalikan dengan DP. Lalu pada teorema 9.b itu berbunyi, jika dari sebuah titik di luar sebuah lingkaran ditarik satu buah garis potong dan satu buah garis singgung, maka garis singgung menjadi pembanding tengah antara bagian-bagian garis potong, sehingga kita dapatkan sebuah rumus, yaitu panjang PC kuadrat sama dengan panjang AP dikalikan dengan panjang PB. Lalu pada teorema 9.c dikatakan bahwa jika dari sebuah titik di luar lingkaran dibuat dua buah garis potong lingkaran, maka perkalian bagian-bagian garis yang pertama sama dengan perkalian bagian-bagian garis potong yang kedua. Maka kita dapatkan sebuah rumus, yaitu panjang AP dikalikan dengan panjang PB sama dengan panjang PC dikalikan dengan panjang PD. Selanjutnya di teorema 10, yaitu garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Kita masuk ke garis singgung persekutuan dalam, kita singkat aja GSPD ya. Nah, GSPD itu yang mana? GSPD itu kalian perhatikan gambar yang ada di video. Dari titik A ke titik B ada garis yang dinamakan garis D. Nah, garis D itu adalah garis singgung persekutuan dalam. Nah, rumusnya apa? Rumus panjang GSPD adalah D kuadrat sama dengan P kuadrat min R plus R kuadrat. Dengan keterangan D itu si GSPD itu sendiri, P adalah jarak antara kedua pusat lingkaran, R besar adalah jari-jari lingkaran besar, dan R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil. Nah, bedanya sama garis singgung persekutuan luar apa? Garis singgung persekutuan luar itu, dilihat dari gambar di sini, ada titik A dan titik B juga, tapi posisi titiknya beda. Nah, titik A sampai titik B dilambangkan dengan garis L, itu adalah garis singgung persekutuan luar. Rumus panjangnya adalah L kuadrat sama dengan P kuadrat min R kuadrat. Dengan keterangan L adalah garis singgung persekutuan luar itu sendiri, P adalah jarak antara kedua pusat lingkaran, R besar adalah jari-jari lingkaran besar, dan R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil. Selanjutnya adalah teorema 11, yaitu teorema Pitot. Dalam teorema Pitot ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama teorema Pitot segitiga. Teorema ini berbunyi, dalam segitiga garis singgung ABC berlaku AB ditambah PC sama dengan AC ditambah PB, dengan P adalah titik singgung pada garis BC. Rumusnya adalah AB ditambah PC sama dengan AC ditambah PB. Yang kedua adalah teorema Pitot segi 4. Teorema ini berbunyi, dalam segi 4 garis singgung KLMN atau lingkaran berada di dalam, berlaku persamaan LK ditambah MN sama dengan LM ditambah KN. Rumusnya secara keseluruhan adalah LK ditambah MN sama dengan LM ditambah KN. Selanjutnya di teorema 13 ada teorema Ptolemy.
Teorema Ptolemei menyatakan bahwa jumlah dari hasil kali panjang sisi yang berseberangan sama dengan hasil kali panjang diagonalnya. Rumusnya adalah AC kali BD sama dengan AD kali BC tambah AB kali DC. Selanjutnya adalah teorema 14, teorema Van-Schooten. Teorema ini menyatakan bahwa sebuah segitiga sama sisi dengan titik P pada lingkaran luar, panjang garis terpanjang dari ketiga ruas garis PA, PB, dan PC menghubungkan garis P dengan titik sudut segitiga sama dengan jumlah panjang dari dua garis lainnya. Rumusnya adalah AP sama dengan PB ditambah CP. Jadi di sini kita masuk ke soal challenge yang pertama, di mana RA sama RC itu nilainya sama. Karena menurut teorema 6, di mana ada dua garis yang menyinggung lingkaran, kalau panjang garis RA sama RC-nya itu akan sama. Begitu juga yang BT sama TC itu nilainya sama. Kemudian yang SB sama SA itu nilainya sama. Kemudian karena di sini diketahui RT ditambah SB itu sama dengan 20 cm dan RS-nya adalah 8 cm. Dari itu kita cari nilai TB terlebih dahulu, karena menurut teorema Pitot RT ditambah SB itu sama dengan RS ditambah TB. RT tambah SB itu tadi nilainya adalah 20 cm, sama dengan RS adalah 8 ditambah TB. Berarti di sini TB nilainya adalah 12. Karena TB sama dengan CT, maka ini juga sama dengan CT. Kemudian kita pakai rumus yang RS ditambah TB itu sama dengan ST ditambah RC. Tadi kan sesuai yang kita cari, RS itu adalah nilainya 8 dan TB itu nilainya 12. Oleh karena itu kita masukin RS-nya 8 ditambah TB-nya itu 12 sama dengan ST. ST itu adalah penjumlahan dari SB ditambah TB. SB ditambah TB ditambah RC 20 sama dengan SB ditambah TB. TB itu adalah 12 ditambah RC yang ada di soal. RC itu nilainya adalah sepertiga SB. Kita tulis di sini RC adalah sepertiga SB. Kemudian kita pindah 12-nya. 20 dikurang 12 sama dengan, kita samakan penyebutnya jadi 3/3 SB ditambah sepertiga SB. Hasilnya adalah 8 sama dengan 4/3 SB. Kemudian kita kalikan ke sini, 8 dikali 3 dibagi 4, hasilnya adalah SB. Sini nilainya adalah 24 dibagi 4 sama dengan SB. 24 bagi 4 adalah 6. 6 sama dengan SB. Diketahui juga di sini bahwa SB itu sama dengan AS. Jadi nilai AS sama dengan 6 cm. Di soal juga diketahui kalau RC itu nilainya adalah sepertiga dari SB. Sepertiga SB. Nilai SB tadi adalah 6, maka dari itu sepertiga dikali 6 adalah 2. Di sini nilai RC sama dengan nilai AR. Langsung aja kita tulis di sini, keling segitiga RST itu sama dengan 2 kali TB ditambah 2 dikali SB ditambah 2 dikali AR. TB-nya tadi kita udah dapet, yaitu 12 ditambah 2 dikali SB-nya tadi kita udah dapet, yaitu 6 ditambah 2 dikali 2. Hasilnya adalah 24 ditambah 12 ditambah 4. Hasilnya adalah 40 cm.
Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini diketahui panjang AB itu adalah 15 cm, panjang CD 12 cm, dan panjang AD itu 5 cm. Kita tahu di sini panjang AD itu adalah jari-jari, maka dari itu sudut D-nya adalah 90 derajat atau sudut siku-siku. Dan panjang BC juga jari-jari, sehingga besar sudut C-nya itu juga sama, yaitu 90 derajat. Kemudian di sini ada sudut yang bertolak belakang, sehingga besar sudutnya sama, sehingga dapat dipastikan sudut A dan sudut B itu nilainya sama, atau segitiga ED dan segitiga BC itu sebangun. Kita tahu di sini panjang AD-nya adalah 5 cm, sehingga kita bisa buat dua segitiga ED dan segitiga BEC. Panjang AD-nya 5 cm dan panjang DE-nya itu Y, panjang AE-nya itu X. Kemudian di sini karena kita masih bisa menggunakan persamaan, kita buat satu segitiga lagi, yaitu segitiga BAD, di mana di sini kita buat garis bantu, kita beri nama M, maka besar BC di sini juga M. Maka kita dapat simpulkan panjang AP-nya itu adalah 5 ditambah M. Kemudian panjang AB-nya itu adalah 15. Dan panjang PB-nya itu adalah 12. Karena di sini segitiga APB itu siku-siku di P, maka panjang 15 kuadrat itu sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 plus M kuadrat. Berarti di sini akar 225 dikurang 144 sama dengan 5 plus M. Akar 225 dikurang 144 itu 81 sama dengan 5 plus M. 9 sama dengan 5 plus M, maka M sama dengan 4 cm. Berarti kita di sini bisa buat persamaannya. Di sini panjang AP-nya itu adalah 5 plus M. 5 plus M, maka dari itu 5 ditambah 4 sama dengan 9 cm AP-nya. Kita bisa buat persamaannya bahwa X per 15 itu sama dengan 5 per 9. Berarti X itu sama dengan 5 dikali 15 per 9. Ini bisa dicoret jadi 5, ini jadi 3. X-nya itu atau AE-nya itu adalah 25 per 3 cm. Selanjutnya ada soal challenge 3. Soalnya, apakah mungkin dapat dibuat sebuah segi 4 tali busur lingkaran ABCD sedemikian sehingga panjang AB 17, panjang BC 18, CD 29, DA 25, AC 41 dan BD 23. Nah, pertama-tama kita harus tahu ini pakai teorema apa. Tapi sebelumnya kita gambar dulu deh, kita buat lingkaran. Terus ada segi 4 tali busur di dalamnya. Terus kita namain each of them. Misal ini A, ini B, ini C, ini D. Ini kita pakai teorema Ptolemy. Rumus dari teorema Ptolemy itu perkalian diagonal sama dengan jumlah dari perkalian dua sisi yang berseberangan. Berarti kan kita buat diagonalnya dulu di sini, bikin diagonal. Nah, berarti diagonalnya itu kan AC sama BD. Berarti AC kali BD sama dengan perkalian dua sisi yang berseberangan. Berarti AB kali CD ditambah AD kali BC. Kita kotakin dulu deh, ini rumusnya. Nah, kita masukin yang diketahui. AC itu 41 dikali BD itu 23 sama dengan AB 17 kali CD itu 29 tambah AD atau DA 25 dikali BC itu 18. 41 kali 23 itu 943. 17 kali 29 itu 493. Tambah 25 kali 18 itu 450.
Berarti ini 943. 493 tambah 450 sama dengan 943 juga. Nah, berarti dari sini itu dia membuktikan Ptolemy. Tapi kalau kita tinjau dari suatu segitiga yang kita ambil dari segi 4 tali busur ini, misal kita tinjau, kita ambil segitiga ABC. AB tambah BC itu kan harus lebih panjang daripada AC, atau ini dari ketaksamaan segitiga menyatakan bahwa pertambahan atau penjumlahan dua sisi itu harus lebih besar daripada satu sisi lainnya. AB itu 17 dan BC itu 18, sedangkan AC itu 41. 17 tambah 18 itu kan 35. 35 itu lebih kecil daripada 41. Sehingga dia melanggar ketaksamaan segitiga. Jadi kesimpulannya, segi 4 tali busur si ABCD ini tidak dapat dibuat. Nah, selanjutnya ada soal bonus nih buat kalian coba masing-masing. Kira-kira ini pakai teorema apa ya? Yuk coba dikerjain. Wah, nggak kerasa videonya udah mau selesai nih. Gimana teman-teman? Udah pada paham belum sama teorema lingkaran 9 sampai 14? Semoga penjelasan dari kami membantu teman-teman untuk memahami materi ini lebih baik ya. Sekian dari kami, semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.